Bab 10. Tertangkap basah. Halo? Zelin memanggil sopir yang menghubunginya. Ada apa? Tanya Langit yang pada saat itu sedang menyetir. Enggak tahu. Tadi sopir menghubungiku. Tetapi tiba-tiba terputus. Bukan Pak Sopir yang memutuskan panggilan itu, melainkan Koko. Koko hanya ingin mendapatkan nomor ponsel Zelin yang baru. Hubungi saja lagi, ujar Langit. Zelin segera menghubungi nomor Pak Sopir. Pak Sopir yang masih berada di pelataran parkir restoran menatap layar ponselnya, kemudian menatap wajah Koko. Jangan Bapak bilang kalau aku menutup panggilan tadi. Katakan saja terputus. Bagaimana dengan mobil non Zelin? Pak Sopir bingung. Bapak tenang saja. Aku yang akan mengantarkan. Aku sudah mendapatkan nomor yang baru. Nanti aku hubungi dia. Sudah cepat, angkat panggilan itu. Pak Sopir segera menggeser tombol hijau. Iya non, maaf, tadi kepencet. Apa Bapak sudah membawa mobilku? Ini, saya di tempat parkir restoran. Oh ya sudah, bawa ke ruko ya. Aku tunggu di ruko. Baik non. Kemudian panggilan terputus. Mas Koko benar mau mengantarkan mobil ini? Iya Pak, aku tidak akan membawa kabur mobil ini. Bapak tahu, ini restoranku. Kalau aku bawa kabur, datang saja ke sini. Harga restoranku lebih mahal dari harga mobil ini, ujarnya meyakinkan Pak Sopir. Ya sudah kalau begitu. Bapak percaya, tapi benar ya. Iya Pak, sudah sana pergi. Nanti Zelin kelamaan tunggu mobilnya. Pak Sopir segera berlalu ke mobil keluarga Raharsya. Dia yakin Koko tidak akan mencuri mobil Zelin, karena tidak ada motif Koko untuk mencuri mobil Zelin. Koko punya restoran dan pendapatannya cukup, bahkan bisa membeli beberapa buah mobil. Sampailah Langit dan Zelin di ruko. Langit menurunkan istrinya di ruko, tapi sebelum turun dia mengecup istrinya. Besok kita pindah rumah. Jadi susun pakaian di dalam koper, ujar Langit, dan Zelin mengangguk. Jangan sampai Bima tahu kalau kita mau pindah. Kenapa? Bima adik ipar kamu. Kenapa dia tidak boleh tahu? Apa kamu lupa kalau ini akan menjadi kejutan untuk mereka? Benar juga. Ya sudah hati-hati. Zelin mengecup suaminya. Kemudian dia segera turun dari mobil, lalu melambaikan tangannya sampai bayang suaminya tidak terlihat. Zelin kembali masuk ke dalam ruko dan menunggu Pak Sopir di dalam. Baiklah, aku akan memulai menyusun pakaianku. Zelin mengeluarkan satu persatu pakaiannya ke atas tempat tidur, sampai semua yang ada di lemari kosong. Kemudian, terdengar suara ketukan yang cukup kencang dari bawah. Pasti itu Pak Sopir. Zelin segera ke lantai bawah. Dia segera membuka sedikit pintu ruko, dan pada saat itu, dia terbelalak karena Koko yang ada di depannya. Kamu? Zelin membulatkan matanya tidak percaya. Tangannya yang satu segera menarik rolling door, tapi pintu tidak bergerak. Pintu hanya bisa ditarik dengan tangan dua. Aku membawakan mobilmu. Pergi kamu, usir Zelin. Seperti itu balasan kamu. Aku jauh-jauh datang mengembalikan mobilmu. Sedikit pun tidak ada kata terima kasih dari mulutmu. Pergi atau aku akan teriak, ancam Zelin yang masih saja berusaha menarik pintu rolling door. Biasanya Zelin selalu mewanti-wanti dengan melihat kamera CCTV, tapi hari ini dia lalai. Dia percaya begitu saja jika yang datang memang Pak Sopir. Aku tidak akan pergi. Koko mendekat membuat Zelin mundur teratur. Pergi, teriak Zelin sembari mengedarkan pandangan. Dia mencari sesuatu yang bisa dilemparkannya ke Koko. Kenapa kamu mengganti nomormu? Pergi, teriak Zelin sembari terus mundur. Aku tidak akan pergi sebelum kamu memberikan yang aku mau. Koko menyeringai. Seketika itu mata Zelin terbelalak. Dia sangat takut tatkala mendengar ucapan Koko. Dia tahu maksud dari ucapan Koko, yaitu tubuhnya. Koko pasti ingin mencicipi kembali tubuhnya. Aku tadi melihatmu datang ke restoran. Ada apa Zelin? Zelin berdiri di belakang meja. Jika Koko mendekat, dia akan mendorong Koko dengan meja. Apa Langit sudah tahu? Atau belum? Tapi sepertinya Langit belum tahu. Mau aku yang mengatakan? Atau kamu? Pergi Koko, jangan ganggu. Aku sudah cukup bahagia bersama dengan Langit. Aku mohon, pergilah, pinta Zelin dengan mata berkaca-kaca. Kamu bilang bahagia? Bagaimana denganku? Aku tidak bahagia Zelin. Aku hidup seorang diri. Aku sangat mencintaimu. Bahkan sampai sekarang aku masih mencintaimu. Kalau kamu masih mencintaiku, maka pergilah. Aku tidak akan pergi sebelum kamu menjadi milikku.
Jantung Zelin berdebar cukup kencang. Koko telah menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Jika biasanya yang menjadi pelakor adalah wanita, tapi sekarang pria. Koko terus mendekati Zelin sampai Zelin cerai dari langit. "Jika kamu mencintaiku, kenapa kamu menceraikanku? Kenapa?" Zelin mengobrak-abrik perasaan Koko. "Kenapa, Koko? Andai kamu bertahan, pasti ini tidak akan terjadi." Seketika itu Koko menunduk. Itu adalah kesalahan terbesar yang telah dilakukannya. Dia sangat menyesal karena telah menceraikan Zelin. Andai dia bertahan, pasti dia akan sangat bahagia. "Kamu bisa bahagia dengan wanita lain, tapi tidak denganku. Kita tidak ditakdirkan bersama." Koko langsung mengangkat kepalanya. "Apa kamu bilang?" "Kamu ditakdirkan menjadi milikku, hanya milikku," teriak Koko kembali marah. Melihat Koko marah membuat Zelin bingung. Dia sedang berusaha meluluhkan hati Koko dengan semua ucapannya yang lembut. "Koko, jodoh ada di tangan Tuhan. Jika kita berjodoh, pasti Tuhan akan mempersatukan kita," Zelin berujar dengan pelan. Dia tidak ingin memancing amarah Koko dengan kata-katanya. Tetapi di dalam hatinya, dia berdoa, langitlah jodohnya. Dia tidak ingin Koko menjadi takdirnya. "Aku tahu itu, Zelin. Maka aku mewujudkan itu dengan cepat." Koko memutari meja, dan Zelin ikut memutari meja. Aku tadi melihat Sira, adik ipar dari Tuan Abian. Dia sangat cantik. Apa kamu dan dia memiliki hubungan?" Zelin mengalihkan pembicaraan. Sengaja dia menyebut nama Sira agar Koko tidak mendekatinya. Menurutnya, Koko akan lupa ketika diajak berbicara. "Apa kamu cemburu?" "Untuk apa aku cemburu? Justru aku ingin kamu dan Sira bersama." "Sira bercerita tentangmu, jadi menurutku dia menyukaimu." Zelin masih mengalihkan pembicaraan. "Dia memang menyukaiku, tapi sayangnya perasaanku hanya padamu," sahut Koko kembali memutari meja. Zelin telah berusaha untuk menghindari Koko. Dia sengaja mengajak Koko berbicara agar melupakan tujuannya. Tapi ternyata Koko masih tetap dengan tujuannya, yaitu mencicipi kembali tubuh Zelin. "Kamu tahu, Zelin, aku masih mengingat kejadian kemarin. Sayangnya kamu seperti orang mati. Andai kamu mengerang, pasti akan terasa nikmat. Tapi tenang saja, hari ini aku tidak membawa jarum suntik. Aku ingin mendengar teriakanmu. Aku ingin mendengar desahanmu. Semua itu berputar di kepalaku," ujarnya sembari mengelilingi meja. Mendengar itu membuat Zelin semakin takut. Dia tidak tahu harus meminta tolong pada siapa. Hanya kepada Tuhan dia berseru, "Tuhan, tolong aku," batinnya sembari terus memutari meja. "Zelin?" Tiba-tiba muncullah seseorang. Zelin terkejut dengan sosok itu. Begitupun dengan Koko ikut berbalik tatkala mendengar suara seorang pria. Tuhan telah mengirimkan bantuan untuknya. Bima datang lebih cepat ke ruko, dan itu seperti bantuan yang dikirim Tuhan untuknya. "Bima?" Zelin buru-buru menghampiri iparnya. Bima mengerutkan dahinya melihat ada Koko di ruko dengan posisi di belakang meja. Begitupun dengan Zelin, tadi juga berada di belakang meja. Bima melirik Zelin yang berdiri di sampingnya. Zelin terlihat pucat, tapi tidak dengan Koko. "Apa kabar, Bim?" Koko menghampiri Bima seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan dia menyalami Bima. "Kafe buka sore," ujar Bima memberitahukan, tentunya dengan rasa penuh curiga. "Iya, aku tahu. Tadi Zelin dan Langit ke restoranku. Zelin meninggalkan mobilnya di restoranku, dan dia menyuruhku untuk mengantarkan mobilnya ke sini." Jelasnya tentunya tidak benar. Dia sedang mengarang. Bima langsung melirik Zelin. Dia membutuhkan jawaban dari iparnya. "Apa itu benar, Zelin?" Zelin mengangguk pelan. "Kalau begitu aku pulang. Lain kali aku akan mampir ke sini." Koko segera berlalu. Tinggallah Zelin dan Bima di situ. Zelin menoleh ke arah Bima, kemudian segera berlalu. "Zelin, tunggu." Tapi Zelin tetap berlalu. "Aku tadi mendengar percakapanmu dengan Koko." Seketika itu langkah Zelin terhenti. Dia segera berbalik, dan seketika itu air matanya langsung menetes. "Maafkan aku," ujarnya dengan isak tangis yang semakin pecah. Bima mendekati Zelin, lalu membawa Zelin untuk duduk di kursi. Dia segera mengambilkan air minum dan menyerahkan ke Zelin. "Minumlah." Zelin segera meneguk air itu sampai habis. Bima masih menunggu Zelin cukup tenang, karena Zelin masih saja sesegukan. Sebenarnya, Bima tidak mendengar percakapan Zelin dan Koko, tapi dia berujar seolah-olah mendengar. Dia ingin Zelin berkata jujur, karena sebagai sahabat dan juga ipar Langit, dia sangat kecewa jika Zelin mengkhianati Langit. "Langit membelikan aku rumah." Bima langsung mengerutkan dahinya. "Rumah itu dibelinya dari pinjaman ke bank. Dia ingin membahagiakan aku. Kami membeli banyak perabotan untuk rumah baru kami. Langit pergi ke kantor,
Aku membersihkan rumah, sekaligus untuk menerima barang-barang yang telah kami beli. Cerita Zelin yang masih saja menangis. Bima masih mendengarkan, walaupun ada banyak yang akan ditanyakannya. Tapi dia bersabar untuk mendengarkan cerita Zelin. Ternyata ketika aku di rumah baru kami, Koko masuk ke dalam rumah kami. Lalu Zelin menangis terisak-isak. Apa yang dilakukannya? Bima tidak sabar menunggu Zelin bercerita. Dia menciumku. Aku terus menghindar. Bahkan aku sempat lari, tapi dia kembali menarikku. Bima dapat melihat pergelangan tangan Zelin yang biru. Apa itu perbuatannya? Lalu Zelin mengangguk. Apalagi yang dilakukannya? Aku, Zelin menangis. Aku apa Zelin? Desak Bima. Aku disuntik hingga tidak sadarkan diri. Kurang ajar. Tangan Bima langsung terkepal. Apalagi yang dilakukannya? Dia, Zelin gemetar. Tatkala mengatakan itu, tangannya gemetar hebat, mengingat video kejadian yang dikirimkan Koko padanya. Ketika kamu tidak sadarkan diri, kamu disetubuhinya, tebak Bima, kemudian Zelin mengangguk. Kurang ajar. Sekarang, kita laporkan ini ke kantor polisi. Aku akan menjadi saksi untuk kasusmu. Tidak, Bim. Kenapa tidak? Semua karena kesalahanku. Kesalahanmu? Beberapa hari yang lalu, Koko terus menghubungiku. Aku sempat menolak dan memblokirnya. Tapi dia mengancam akan menggangguku. Karena takut, aku menerima setiap panggilannya. Aku tidak mengatakan ini kepada langit, karena aku takut. Aku takut langit menghajar Koko. Wajar kalau langit menghajar Koko. Bahkan membunuh Koko pun wajar, seru Bima dengan amarah yang sudah berapi-api. Aku tidak mau langit masuk penjara. Aku tidak mau itu. Baik, aku mengerti ketakutanmu. Kita selesaikan masalah ini di kantor polisi. Nanti biarkan polisi yang menyelesaikan masalah ini. Biarkan polisi menahannya karena kasus pemerkosaan. Untuk urusan langit, serahkan padaku. Aku akan mengatakan padanya. Jangan, Bim, aku tidak berani. Kenapa tidak berani? Kamu harus berani. Keluargamu orang hebat. Apalagi Kak Ziko. Pasti akan bertindak cukup tegas dengan kasus ini. Koko harus diberi pelajaran. Zelin menggelengkan kepalanya, dan itu membuat Bima bingung. Ada masalah lain. Apa masalahnya? Koko merekam semua perbuatannya. Dia mengancam akan menyebarkan video itu jika aku melaporkan ke kantor polisi. Aku tidak mau nama baik keluargaku rusak karena perbuatanku. Aku tidak mau itu. Bima langsung menghembuskan nafasnya secara kasar. Antara nama baik atau membiarkan si pelaku melenggang dengan bebas. Aku bercerita kepadamu karena aku bingung. Tapi aku mohon, jangan katakan ini kepada langit atau siapapun. Aku mohon. Bima menggeleng. Aku bingung denganmu. Sudah jelas-jelas kamu korban. Tapi kamu tidak mau memberikan efek jerah kepada si pelaku. Aku tidak ingin Kak Ziko malu, apalagi Kak Zira. Kamu tahu, Kak Zira orang terkaya, bahkan kekayaannya 5 besar di Asia. Aku tidak bisa mengotori nama baik mereka dengan perbuatanku. Orang tidak akan percaya kalau aku diperkosa. Apalagi Koko mantanku, masih orang-orang berpikir aku berselingkuh. Bima menghembuskan nafasnya secara kasar. Zelin, jangan pedulikan omongan orang. Pikirkan kondisimu. Dan biarkan si Koko mendapatkan hukuman seberat-beratnya atas perbuatannya. Bagaimana kalau langit menceraikanku? Bima diam. Hari ini, langit saja marah karena aku tidak mengatakan padanya kalau itu restoran Koko. Sampai seorang gadis yang mengatakan kepadanya. Pasti langit akan berpikir kalau aku berselingkuh. Aku tidak mau ceraikan. Aku tidak ingin berpisah dari langit. Jadi aku mohon padamu, rahasiakan ini, baik dari langit, pelangi, dan semua keluargaku. Pinta Zelin dengan penuh harap. Seketika itu Bima berdiri. Dia mondar-mandir di depan Zelin sembari memikirkan masalah iparnya. Jika itu maumu, aku akan ikuti. Terima kasih, Bim. Tapi, Zelin langsung membulatkan matanya. Aku akan memberikan pelajaran pada Koko. Jangan, Bim. Jangan libatkan dirimu dalam masalahku. Kamu memiliki keluarga. Aku tidak ingin kamu di penjara. Bima sangat geram dengan Koko. Dia ingin sekali menghajar habis pria itu. Tapi apa yang dikatakan Zelin benar. Dia memiliki keluarga. Apalagi ada malaikat kecil yang hadir di dalam keluarganya. Baik Zelin, aku akan merahasiakan ini. Jika Koko datang mengganggumu, katakan padaku. Terima kasih Bim. Aku lega karena bisa berbicara denganmu. Mengenai rumah yang aku sebutkan, jangan tanyakan ke langit. Karena sebenarnya rumah itu masih menjadi rahasia. Dia akan mengatakan padamu nanti ketika kami sudah pindah. Bima mengangguk. Jadi kapan kalian pindah? Besok. Siapa yang akan menemanimu selama di rumah? Aku akan meminta ke mama pelayan untuk menemaniku. Dan aku akan terus berada di toko.
berhati-hatilah. Jika Koko datang lagi, rekam semua percakapan kalian. Itu bisa dijadikan bukti untuk langit. Zelin mengangguk. Sekarang istirahatlah, ujar Bima. Kemudian Zelin segera naik ke lantai atas. Koko terlihat kesal. Kesal karena hasratnya tidak bisa terwujud. Dari restoran, dia sudah merencanakan semuanya. Sengaja mengantarkan mobil Zelin, lalu di kesempatan itu, dia kembali menggauli Zelin, tapi gagal karena Bima hadir. Seketika itu, Koko langsung melempar gelas ke lantai. Pelayan dan koki yang ada di situ terkejut tatkala melihat Koko marah. Selama ini, Koko terlihat sabar, bahkan tidak pernah berkata keras. Pelayan dan para koki hanya bisa melihat tanpa berani menanyakan. Bahkan mereka memilih untuk kembali melakukan aktivitas masing-masing. Zelin kembali menyusun pakaiannya ke dalam koper. Setelah itu dia mulai menyusun pakaian suaminya. Terjatuhlah jarum yang ada di bawah pakaian langit. Dia segera membawa jarum itu ke lantai bawah. Bima langsung menoleh tatkala melihat Zelin turun. Ada apa? Tanya Bima pelan, karena pada saat itu pekerja baru saja datang. Aku menemukan ini di bawah pakaian langit. Zelin menunjukkan jarum suntik ke Bima. Jarum? Iya. Apa langit menggunakan narkoba? Tanyanya pelan. Aku tidak yakin, Bima menggeleng. Bisa kamu cari tahu tentang ini? Aku akan mencari tahu, tapi menurutku, langit tidak akan melakukan itu. Dia dulu memang nakal, tapi dia sekarang sudah berubah, dan mengenai narkoba, aku rasa tidak mungkin. Tapi, aku akan tetap mencari tahu. Ketika itu ponsel Zelin berdering. Zelin terbelalak tatkala melihat nama Koko. Zelin menunjukkan itu ke Bima. Tolak, ujar Bima. Zelin mengikuti saran Bima. Kemudian Bima menyuruh Zelin naik ke lantai atas diikuti Bima dari belakang. Koko yang ada di restoran semakin marah karena panggilannya telah ditolak Zelin. Zelin, teriaknya. Baik Zelin, Koko mulai mengirim pesan ke Zelin. Jawab panggilanku, atau aku sebarkan video kita. Bagaimana ini? Zelin menunjukkan pesan yang dikirim Koko padanya. Jawab panggilan darinya dan rekam. Kurang dari 2 detik, ponsel Zelin berdering lagi. Halo, sahutnya sembari menyalakan speaker dan perekam. Kenapa kamu menolak panggilanku? Apalagi kok? Zelin melirik Bima. Jawab saja pertanyaanku. Kenapa kamu menolak panggilanku? Zelin melirik Bima. Pria itu sedang mengetikkan sesuatu di dalam ponselnya. Tadi ada Bima, sahut Zelin, sama persis dengan yang diketik Bima. Bima, apa dia curiga? Atau kamu membicarakan ini kepadanya? Zelin kembali melirik Bima. Aku tidak tahu dia curiga apa tidak. Tapi, tadi dia menanyakan tentangmu. Apa kamu jawab? Aku bilang seperti yang kamu bilang tadi, sahut Zelin, masih mengikuti hasil ketikan Bima. Apalagi katanya? Tidak ada. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Sekarang kamu di mana? Aku di lantai atas. Kemudian keadaan hening. Zelin tidak tahu kenapa Koko jadi diam. Tapi detik yang ada di layar ponsel terus bergerak. Jika tidak ada yang penting, aku akan tutup panggilan ini. Jangan tutup, larang Koko. Apalagi? Ketus Zelin. Koko kembali diam. Dan itu membuat Zelin dan Bima bingung. Aku ada di lantai bawah. Tapi, tidak ada Bima di sini. Apa? Sontak Zelin terkejut. Bima buru-buru turun ke lantai bawah. Bersambung.